intro dulu karena ya saya juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Bapak Ibu mahasiswa program Pajak Sarjana S2 PAI Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi semester 2B. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan secara daring atau online untuk kegiatan perkuliahan di mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum saya mulai dengan materi, saya mengingatkan ada pesan dari pimpinan hasil rapat untuk mahasiswa program pasca sarjana untuk nanti mengikuti kegiatan International Conference yang dilaksanakan bekerja sama dengan UTM Malaysia. Bapak Ibu diminta untuk membuat paper dan paper ini nanti akan dipresentasikan. Bapak Ibu membuat video, nanti artikelnya akan dipublish di jurnal yang dikelola oleh Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi. Nah, eh, saya akan coba nanti membantu Bapak Ibu untuk menyusun artikel tersebut. Judul-judulnya apa, temanya tentang apa, bagaimana cara menyusunnya. Yang penting kita mau belajar untuk bagaimana menulis yang benar. Mumpung masih semester 2, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa menjadi bagian dari sejarah sendiri ya, untuk terus berkarya menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai legacy setiap Bapak Ibu menjalani proses kuliah. Oke, saya akan coba untuk men-share screen tentang tema-tema yang kemarin Bapak Ibu sampaikan pada saat mengumpulkan ini. Judul-judul yang diberikan ke ketua kelas, yaitu siapa? Zulfahmi ya, sesuai dengan abjad saja. Ini karena direkam, nanti saya akan coba berikan beberapa pandangan yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk revisi dari pengajuan judul Bapak Ibu. Oke, karena saya diberikan filenya file PDF, jadi saya coba akan melakukan telaah juga dengan PDF-nya juga. Yang Pak Acep Abdul Aziz dulu ya. Oke, ajuan terkait dengan rencana judulnya itu adalah ada 3 nih. Pengaruh program hafalan Al-Quran terhadap prestasi akademik siswa di Madrasah Aliyah Al-Ma'tub. Yang kedua, peran guru dalam mengembangkan karakter siswa di Madrasah Aliyah Baitus Salam. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa. Nah, ini sebelum saya masuk ke judul-judul ini, pembahasannya, mohon untuk memperhatikan dulu penjelasan ini. Oke, Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan buku ini, buku yang dikarang oleh Imam Mahali, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkait dengan judul metodologi penelitian kuantitatif. Di halaman 25 di bagian menyusun pendahuluan, dia menjelaskan tentang merancang topik, tema, dan judul penelitian. Ini pembahasannya harus dimulai dari sini dulu sebelum masuk ke judul. Ya, kalau dilihat dari sisi ukuran atau posisi, judul itu adalah akhir dari penjelasan terkait tema dan juga topik. Topik itu luas, tema lebih sempit daripada topik, judul lebih spesifik daripada topik, daripada tema. Seperti kalau Bapak Ibu lihat di sini ada gambar ini. Pendidikan ya. Ini cara untuk bagaimana membuat peta konsep dalam rangka membuat topik dalam karangan. Pendidikan itu topik Bapak Ibu.
Sementara bagian-bagian ini, kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, peserta didik, pembiayaan, manajemen pengelolaan, kurikulum, media pembelajaran, strategi pembelajaran, sarana prasarana pendidik, dan tenaga kependidikan, atau mungkin yang lainnya, itu adalah tema. Nah, dari ini semua kemudian dibuatlah judul. Cuma harus dipahami dulu satu hal. Ketika kita ingin, karena kebetulan di dalam judulnya Pak Acep ini tidak dijelaskan, ini masuk kategori mana? Kuantitatifkah atau kualitatifkah? Kualitatif jenisnya apa, kuantitatif juga jenisnya apa. Ini mohon harusnya di apa? Dispesifikkan supaya tidak salah menjelaskan. Sebetulnya dilihat dari judul ini, nomor 1 dan nomor 2, ini judul-judul kuantitatif nih. Kelihatannya dari kata-kata ada kata pengaruh dan terhadap. Ini juga pengaruh dan terhadap. Dilihat dari itu secara mudah, kita bisa menentukan bahwa ini adalah judul untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Berbeda dengan nomor 2, peran guru dalam mengembangkan karakter siswa di Madrasah Aliyah Baitus Salam. Ini kalau saya lihat secara sepintas, judul ini cenderung masuk pada ranah pendekatan kualitatif. Tapi nanti akan kita lihat, apakah judul-judul ini menjadi standar untuk di pengajuan judul tesis atau tidak? Karena nanti ada skala prioritas, ada karakteristik tertentu yang nanti akan membedakan bahwa ini bisa dijadikan sebagai judul tesis, ini tidak bisa. Ya. Nah, sebelum ke sana, saya lanjut dulu ini. Macam-macam jenis judul kuantitatif. Bapak Ibu yang mau mengambil penelitian kuantitatif, kita akan mendapatkan penjelasan seperti ini. Judul penelitian kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi 4. Ada judul penelitian itu yang deskriptif, ada judul penelitian yang hubungan atau asosiatif, ada judul penelitian kuantitatif itu yang pengaruh, dan ada judul kuantitatif itu yang perbandingan atau komparasi. Contoh-contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Judul penelitian deskriptif. Apa maksudnya? Judul penelitian deskriptif disebutkan di sini, judul penelitian yang memaparkan atau mendeskripsikan sesuatu, tapi dia kuantitatif. Judul ini tidak membuat perbandingan, juga tidak membuat hubungan, apalagi pengaruh. Contohnya di sini. Efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament atau TGT pada siswa kelas 7 SMP Sahabat Yogyakarta. Atau nomor 2 ini, nomor 3 dan nomor 4. Ini adalah judul-judul contoh untuk deskriptif, penelitian kuantitatif jenisnya deskriptif. Ada juga yang kedua itu adalah judul penelitian hubungan, istilahnya asosiatif. Maksudnya apa? Bahwa judul penelitian hubungan atau asosiatif adalah judul penelitian yang memaparkan keterkaitan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Nanti kalau dalam penelitian Bapak Ibu akan mendengar istilah bivariat atau dan multivariat. Bivariat itu hubungan 1 dan 2 variabel. Kalau multivariat itu lebih daripada 2 variabel, 3 atau lebih. Contohnya seperti ini. Hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas program pembelajaran di SMP Negeri Yogyakarta. Nah, sebelum masuk pada penjelasan tentang judul ini apa, kita lihat dulu. Ada variabel-variabel yang selalu muncul dalam judul penelitian kuantitatif. Yang kita sebut ada istilah faktor yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Atau ada ada yang disebut X atau juga dengan Y. Seperti ini hubungan antara gaya kepemimpinan. 1 dengan efektivitas. 2. Ini hanya 2 variabel saja. Berbeda dengan ini, yang kedua nih. Hubungan antara motivasi belajar, 1, pola hubungan orang tua, 2, dengan prestasi belajar siswa, 3. Jadi ada 3 variabel di sini. Kalau di sini, efektivitas model pembelajaran tipe Team Games Tournament dan Learning Tournament, ini X1, X2, terhadap kemampuan. Ini sebetulnya bukan kata terhadap, harusnya dengan ya. Keliru. Dengan, hubungan dengan.
Kalau pengaruh, itu istilah lainnya adalah korelasional. Seperti contoh judul ini, pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas kerja guru di MAN Yogyakarta. Di sini ada faktor X1, ini ada Y. Ada X, ada Y. Kalau ini yang kedua, pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di tim terhadap kinerja. Ini X1, ini X2, ini X3, ini Y. Bapak Ibu yang mungkin backgroundnya bukan pendidikan, dari mulai sekarang perlu untuk banyak mengkaji tentang buku-buku metodologi penelitian, terutama untuk penulisan tesis, karena menulis tesis pasti akan berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Jadi jangan sampai kelewat ya, memahami hal tersebut. Atau selain kata pengaruh juga bisa menggunakan kata dampak. Dampak pelaksanaan program pelatihan keterampilan terhadap peningkatan kerja dan pendapatan. Di sini ada X nih, pelaksanaan program pelatihan keterampilan, kemudian terhadap Y-nya apa? Peningkatan kesempatan kerja itu Y1, kemudian ada pendapatan itu Y2. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang metodologi penelitian, saya coba searching di sini. Ada buku yang ditulis oleh W. Gulo, ini ada buku PDF-nya juga, ada buku yang sifatnya ada buku fisik, ada juga PDF. Bapak Ibu pernah tidak melihat gambar-gambar seperti ini? Artinya gambar-gambar yang menunjukkan ada hubungan dan pengaruh untuk melihat contoh-contoh variabelnya. Nah ini, Bapak Ibu. Nah ini. Kalau ini, X1, X2, X3 berpengaruh kepada Y. Kemudian kalau ini juga, X2 ke X1, X ke Y. X2 ke X3 ke Y. Kemudian X1 ke X1 ke X1 ke X1 terus. Bisa seperti ini, Pak. Nah, model-model seperti ini tentunya perlu dipelajari. Jika, sekali lagi, penelitian Bapak Ibu mau mengambil penelitian kuantitatif. Suka ada yang nanya, Pak, nu gampang kuantitatif kualitatif. Saya menyebutkan bahwa kalau mau kualitatif atau kuantitatif sekalipun tergantung bagaimana cara kita untuk menjelaskannya. Jadi kalau kita nggak ngerjain mah yang susah yang mudah juga bisa jadi susah, Pak. Ya. Jadi kalau saya ditanya sekali, Pak, mending kuantitatif, mending kualitatif? Saya jawab, mending kuantitatif. Kenapa? Karena kalau kuantitatif sudah fix dari awal, sudah pasti harus benar. Variabelnya harus sudah benar, rumusnya sudah benar, semuanya harus sudah benar. Artinya perubahannya tidak akan terlalu banyak. Tetapi kalau di kualitatif, selain Anda harus bernarasi panjang lebar, Anda juga harus banyak melakukan kunjungan, kemudian melakukan observasi di lapangan lebih daripada satu kali. Kalau untuk di kuantitatif, sebetulnya Anda hanya paling tidak datang ke lokasi penelitian itu 4-5 kali. Satu, ketika Anda menyerahkan surat bahwa Anda mau melakukan penelitian, izin. Yang kedua, pada saat Anda membagikan angket untuk melakukan reliabilitas dan validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, ketika Anda datang itu untuk membagikan angket yang sudah sudah dijadikan sebagai alat pengumpul data kepada responden terpilih yang menjadi sampel. Kemudian yang keempat itu adalah ya minta izin untuk mendapatkan surat telah melaksanakan penelitian, ngasih jeruk 1 kilo ke guru dan ucapan terima kasih. Sudah selesai. Tapi kalau kualitatif, saya pastikan Anda ke lapangannya tidak cukup hanya 4 kali. Anda harus melakukan observasi, Anda harus melakukan wawancara, Anda harus melakukan studi dokumentasi, dan itu semuanya terekam jelas ketika Anda melakukan riset. Dari mulai studi awal sampai dengan Anda akhir. Itu. Nah, ini adalah judul-judulnya. Nah, maka kalau saya komentari judul ini, ya, mana tadi? Nah, ini. Maka sebenarnya kalau saya boleh membaca nih contoh yang Pak Acep nih ya, yang 2 ini judulnya hanya 2 variabel saja. Hanya 2 variabel. Dan kalau 2 variabel, Pak Acep, ini judul yang relatif lebih banyak digunakan oleh mahasiswa ketika S1. Ya, bukan S2. Kalau S2, kalau saya sih menganjurkannya 4 variabel. Tapi
ketika saya tanyakan ke pihak jurusan, 3 variabel pun tidak apa-apa. Padahal di tempat lain 3 variabel itu sudah skripsi sebenarnya. Ya, nah termasuk yang nomor 3 ini. Kalau nomor 3 ini terlalu sederhana. Makanya saya bilang, bagaimana cara Anda untuk bisa mendapatkan ide penelitian, sebetulnya bisa melakukan banyak hal. Pertama, bisa Anda datang ke lokasi penelitian dan mencari masalahnya, atau kemudian Anda berdiskusi dengan dosen atau orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, kira-kira tema pendidikan apa yang terkait dengan pendidikan Islam yang bisa dijadikan sebagai judul tesis yang mengandung masalah dan masih belum banyak yang mengkaji, atau di mana gap penelitian yang bisa Anda dapatkan untuk mendapatkan itu. Saya akan coba mencari tema terkait dengan ini ya, dengan ini. Kalau saya lihat program, tapi sebenarnya dimulai dari hal yang sederhana dulu. Anda mau mengkajinya dalam pendekatan yang kuantitatif dulu atau yang kualitatif? Kalau di sini ada 2 yang kuanti, 1 yang kuali, saya pikir berarti pilihannya adalah kuantitatif. Oke ya, perhatikan baik-baik. Saya akan coba untuk membuat Anda bisa mendapatkan lebih. Kita gunakan teknologi untuk mendapatkan informasi terkait dengan ini. Oke? Perhatikan baik-baik. Anda berperan sebagai dosen peneliti yang telah banyak, lama, dan berpengalaman membimbing mahasiswa dalam menyusun tesis dengan fokus tentang pendidikan agama Islam. Oke. Mohon untuk memberikan saran kalau saya akan melakukan penelitian tentang tahfidz Al-Quran di madrasah atau di sekolah lah ya, di sekolah menengah pertama SMP, dia penelitian apa yang bisa diteliti yang belum orang lain banyak teliti. Nah, ini untuk menjadi gap penelitian dulu. Sebagai info, saya akan melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif korelasional. Nah, coba kita tanya dulu. Tahfidz Al-Quran itu, nah ini, dia jelaskan penelitian tentang tahfidz Al-Quran, itu topik yang sangat relevan dengan konteks pendidikan agama Islam. Nah, berikut beberapa saran mengenai gap penelitian yang dapat eksplorasi yang masih jarang diteliti dengan pendekatan kuantitatif korelasional. Nih, korelasi antara metode pembelajaran dan prestasi tahfidznya. Korelasi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan prestasi tahfidz. Korelasi antara dukungan keluarga dan keberhasilan tahfidz. Korelasi antara lingkungan sekolah dan prestasi tahfidz. Korelasi antara kedisiplinan dan prestasi tahfidz. Korelasi antara penggunaan teknologi dalam pembelajaran tahfidz dengan prestasi hafalan. Tuh banyak pilihan-pilihannya. Nah, bingung kan? Karena banyak pilihan. Nah, tambah lagi sekarang ini.
Dengan pendekatan kuantitatif korelasional, Anda dapat menggunakan instrumen sebagai kuesioner untuk mengumpulkan data. Oke, analisis data dilakukan teknik statistik korelasional. Ya. Selain itu, untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif, memastikan bahwa Anda penelitian, nah ini bisa dicari lagi informasinya. Nah, kita berikan dia pilihan judul. Terima kasih. Wah, kan pasti dia jawab juga. Oke. Ini ngobrol aja, ngobrol. Bolehkah saya diberi alternatif judul berdasarkan jawaban Anda? Bolehkah saya diberi alternatif judul penelitian korelasional 3 variabel 5 judul alternatif 5 alternatif judul penelitian korelasional 3 variabel. Coba kita tanya. Nah, sudah ketemu tuh beberapa pilihan yang dia berikan. Jadi zaman sekarang kalau misal Anda lagi kuliah sampai bingung bikin tesis, itu saya aneh. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya, minimal mendapatkan informasi-informasi seperti ini. Tuh. Pak Acep, masih mendengar suara saya? Masih Bapak mendengar. Melihat ya? Sudah bisa dilihat ya? Siap Bapak Oh. melihat. Jadi nanti tinggal ditambah aja. Lokasi penelitiannya diganti gitu. Gitu Pak. Tuh, pilihan. Anda mau yang mana ya? Terserah. Pilih sendiri gitu. Hubungan antara kedisiplinan, suasana religius sekolah, dan keberhasilan tahfidz di SMP. Nah, ini hubungan-hubungannya. Oke. Kalau misalkan mau tapi kalau korelasional itu pengaruh terhadap ya. Kalau nanti asosiatif berbeda lagi. Jadi bisa aja begini nih. Pengaruh motivasi intrinsik dan strategi pembelajaran guru terhadap prestasi hafalan siswa SMP di bla 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 bla. Itu sudah 3 variabel. Sekarang saya pengen 4 variabel. Ya. Saya 4 variabel pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, gitu. Diberikan 5 alternatif, 5 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Tuh. Pengaruh metode pembelajaran, motivasi intrinsik, dan dukungan keluarga terhadap prestasi tahfidz siswa. Ini bisa jadi judul tesis otomatis nih Pak Acep. Jadi juga jangan yang kayak tadi nih, yang apa? Yang begini nih. Ini mah sorry ya. Ini mah skripsi. Jangan hanya 2 variabel. Ceritanya harus yang lebih powerful lah gitu ya. Bapak Ibu masih mendengar suara saya nih? Saya khawatir tidur ini, ditinggal tidur. Gimana? Mendengar. Kayak udah keluar dulu ya saya. Gimana? Saya pengen melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya. Masa nggak lihat di kamera, gimana ini? Sok, dimunculkan wajahnya. Sambil saya ngopi dulu nih. Kira-kira yang tadi bisa diikuti nggak caranya? Gampang kan? Nggak susah? Ada gambaran Bapak, ada gambaran. Ada gambaran ya? Nah, kayak gitu. Nih, saya mau cari lagi siapa ya nih. Ahmad Fauzi Zakaria ada nggak? Kalau nggak ada, saya lewat nih. Ada Ahmad Fauzi? Oh, Sepertinya tidak ada. nggak ada ya. Kita lewat dulu. Ini yang baru ngumpulinnya hanya berapa orang nih, Kang Zulfahmi? Ada 15 ya. Muhammad Rizky Fauzi ada nggak? Sepertinya nggak ada, Bapak. Tuh kan, baru di absen ternyata pada TA ya.
Alvina Qurani ada? Ada Bapak. Ada nggak? Ada Bapak, ada tuh. Mana orangnya? Yang lagi duduk di kursi. Atau bersuara? Hadir Bapak. Ini. Mana? Oh ini ya, yang kacamata ya. Oke. Nanti kuliah jangan pakai HP ya. Jadi nggak dapat apa-apa kalau udah pakai HP nanti. Pakai laptop lah. Iya Pak. Coba kita lihat nih yang ditulis oleh Alvina Qurani. Dia ngajuin judulnya ini nih. Efektivitas metode Halaqah berbasis proyek dalam pembelajaran Al-Quran di SDIT Q Al-Tartil. Nanti kalau nulis judul, tolong judulnya dilengkapi ya dengan minimal nama kecamatan, nama kotanya juga. Jangan seperti ini, bingung itu nanti. Seperti ini juga sekolah dasar, SD mana gitu, terjelas. Ya, ini juga sama. Oke, di sini ada judul yang pertama, efektivitas metode Halaqah berbasis proyek dalam pembelajaran Al-Quran di SDITQ Tartil. Saya kasih tahu ya, setiap judul dengan memulai kata efektivitas itu hakikatnya adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jadi kalau ada yang penelitian efektivitas tapi jadi kualitatif, itu sebetulnya tidak relevan. Kenapa? Karena berbicara efektivitas itu artinya dihitung seberapa efektif metode Halaqah dalam pembelajaran Al-Quran. Sebetulnya ini juga menjadi debatable ketika nanti dibahas dengan cara lain. Nanti kita lihat bagaimana cara mengolah yang seperti ini. Di sini juga ada analisis perbandingan metode Halaqah tradisional dan inovatif. Apa maksudnya ini? Dan inovatif dalam pembelajaran Al-Quran. Ini juga perlu diperbaiki. Sepertinya kata-katanya ada yang hilang. Inovasi pembelajaran dalam metode Halaqah untuk peningkatan motivasi belajar. Oke, saya nggak ngerti Halaqah yang dimaksud itu apakah Halaqah ngumpul ngariung gitu, atau bagaimana, kan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji. Saya tanya dulu, ini metode Halaqah itu metode menghafal atau metode apa ini? Jadi kemarin itu kalau tidak salah metode Suaranya kecil, gedein dong. Gimana? Jadi gimana Pak? Sudah terdengar? Ya, walaupun kecil lah, nggak apa-apa. Iya, jadi kemarin itu ditanya, Bapak katanya kurang lebih metode Halaqah itu yang saya tangkap di sana ada tentang menghafal, kemudian juga bacaannya seperti tajwidnya juga di sana. Terus? Itu aja sih Bapak kemarin. Lebih ke menjaga hafalan dan cara membaca. Jadi ini masuk yang ngajarnya siapa ini? Guru PAI atau guru tahfiz? Jadi gurunya itu terpisah Bapak, khusus guru Halaqah ini, guru tahfiz. Ini tuh maksudnya Halaqah ini maksudnya kan metode yang belum biasa banyak orang tahu ya. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin hanya di mana terjadinya? Ini di sekolah SDITQ Al-Tartil. Halaqah ini. Mungkin yang lain ada, tetapi mungkin kadang bahasanya berbeda. Yang saya Sudah pernah mencari belum artikel ataupun penelitian tesis yang juga mengkaji tentang metode Halaqah? Sudah? Ada. Yang keluar itu rata-rata SDIT. SDIT apa? Yang SDIT, kalau enggak SMPIT gitu. Nah ini apa? Perlu untuk di apa ya? Dipahami dulu kalau untuk mau membuat judul penelitian, paling tidak Anda bisa menetapkan dulu masalahnya apa, lalu mencari tempatnya di mana. Atau Anda datang dulu ke tempatnya, baru dicari masalahnya. Anda mau pilih yang mana? Dua-duanya bisa dilakukan. Kalau Anda mau, Pak, saya mah pengen yang di lokasi itu ada masalah apa, itu yang saya akan teliti. Bisa.
Atau Anda mendapati masalahnya dulu, lalu Anda ke lapangan, mencari tempat yang mana sesuai dengan tema penelitian Anda. Saya tanya dulu nih ke Alpina, Anda memilih yang mana polanya? Masalah dulu dicari lalu ke lapangan, atau di lapangan Anda mendapatkan masalah? Hmm? Atau Anda nggak kemana-mana tapi ujung-ujung masalah gitu? Wah, abdi teh Pak kenging masalahnya setelah sholat tahajud, wah eta mah ilham. Ya, Enggak, ada Bapak. eta. Hah? Belum ke Gimana? lapangan. Jadi masalahnya dulu. Kamu sudah ke SDIT itu? Belum. Hah? Belum. Lah, terus tahu masalah di situ ada atau gimana? Nah, ini juga problem. Hah? Jadi gini, jangan-jangan nanti judulnya diterima, oke, tapi pas ke lapangan ditolak, rek kumaha. Kan jadi ngaco. Bener nggak? Judulnya udah bagus, tapi pas ke lapangan ternyata si si kepala sekolahnya nggak mengizinkan Anda melakukan riset itu, mau bagaimana? Harusnya bagaimana dong? Anda ke lokasi ke penelitian, ke lokasi, kemudian Anda melakukan komunikasi, lalu Anda bertanya dan melakukan wawancara, dan di situ nanti baru ketemu, oh ternyata ini bisa diteliti. Jadi kalau misalkan Anda minta, Pak, untuk ke depan saya bisa melakukan riset di sini nggak Pak terkait dengan ini? Nah, kalau oke, cincailah. Makanya saya bilang, pastikan tidak melakukan riset di tempat sendiri. Itu kuncinya. Kalau melakukan riset di tempat sendiri, dipastikan Anda tidak akan bisa secara objektif melakukan riset. Karena apa? Karena Anda ada conflict of interest terhadap lembaga itu sendiri. Ini tadi direkam nggak sih? Direkam ya? Oh iya. Record, Oke, Pak. siap. Sekarang saya mau masih punyanya siapa barusan? Ke Alvina. Ini Bu Alvina ini saya nggak ngerti. Ketika memang pada posisi tadi ternyata di lokasi ini Anda belum ke sana, saya khawatir nanti Anda judulnya oke, tapi kemudian jadi masalah. Nah, itu dia. Jadi masalah tuh karena apa? Itu diizinan ke sekolahnya. Gimana tuh kalau gitu? Kan ya hari itu mah cari aja di tempat yang lain. Syukur-syukur ayah metode halakoh dan itu diajarkan. Kalau nggak ada, kan repot. Gitu. Coba saya minta riset dulu deh, minimal studi pendahuluan dulu ke lapangan. Ya, jangan apa? Jangan langsung nembak-nembak judul aja gitu maksudnya. Gitu. Ya, Mbak Bena ya, Baik, Pak. bisa dipahami ya. Tapi kalau misalkan Pak, apakah dengan cara ini saya bisa mendapatkan judul? Gampang aja judul mah siga tadi we ta, siga makenu tadi. Ah, makenu kita. Tuh, bisa kan? Aing Ya, gampang lah. Masa anak milenial yang ginian nggak ngerti? Saya heran itu. Saya aja yang kolonial ngerti, diajar, ya. Oke, lanjut lagi ke siapa ini? Dewi Yulianti ada? Ah, ini. Ada Bapak Pengalaman siap. peran. Oke, ini yang nomor satu, nomor dua, saya menduga ini kualitatif. Kalau yang nomor tiga ini kuantitatif. Tapi sama dengan kasusnya Pak Acep tadi, yang nomor tiga ini lebih ke dua variabel saja. Satu penerapan pendidikan karakter, yang keduanya perilaku akademik. Udah Yes, segitu. Pak. Udah panjang nama. Siswa kelas 11 teknik kendaraan ringan di SMA ini, emang tambahan-tambahan judul doang. Jadi Ini. loba kene panjang ngaran sekolahnya ketimbang variabelnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Anda mau neliti apa di SMK itu? Nih saya mau ngobrol dengan ChatGPT 4 ya tentang anak SMK. Nih, lihat baik-baik nih, ngobrol nih, ngobrol. Eh, apakah ngobrolnya bisa dilanjut gitu tuh? Tentu. Ini ngajak ngobrol aja dulu.
Anggap dia bestie dan teman curhat lah gitu ya. Siap membantu. Apakah ada gap penelitian yang bisa dilakukan di SMK terkait dengan karakter atau akhlak mulia dan pendidikan agama Islam. Kita baru mencari tema penelitiannya. Nih, dia jawab. Ada beberapa gap penelitian yang dapat dieksplorasi di sekolah. Nih, Bu Dewi Yulianti, coba lihat nih baik-baik. Iya. Anda lihat kan? Nih, Iya. tuh. Pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pengembangan karakter itu bisa diteliti. Tapi baru 2 variabel ini ya. Apa gap penelitiannya? Banyak penelitian mengkaji pendidikan agama Islam secara umum, tapi sedikit yang fokus pada efek spesifiknya terhadap pengembangan karakter di SMK. Nah ini bisa. Kalau misalkan, Pak saya mau penelitian kualitatif, tapi dengan tema ini bisa nggak? Bisa. Nanti kita coba sebutnya perdalam ya. Hubungan antara pembiasaan ibadah di sekolah dengan karakter disiplin siswa di SMK. Ini ternyata gap penelitiannya apa? Penelitian tentang pembiasaan ibadah seringkali dilakukan di sekolah dasar atau menengah pertama, namun kurang fokus di SMK. Tuh, ternyata dia memberikan Betul. alternatif begitu. Ada nggak sekolah SMK di Sukabumi yang pembiasaan ibadahnya itu bagus gitu, sehingga relatif karakter disiplinnya juga jadi bagus hanya karena ada pembiasaan ibadah, contohnya gitu. Kan bisa diteliti aja, datang ke SMK Negeri 1 contohnya. Apakah mereka mewajibkan siswa untuk sholat zuhur berjamaah, atau ada aktivitas pembelajaran dengan membaca ayat Al-Quran atau Asmaul Husna atau apa contohnya, banyak sekali sebenarnya. Atau ini yang ketiga, pengaruh pendidikan agama Islam dan dukungan orang tua terhadap pembentukan akhlak mulia siswa SMK. Gap penelitiannya apa? Hubungan antara pendidikan agama di sekolah dan dukungan orang tua terhadap akhlak masih belum banyak dieksplorasi di konteks SMK. Tapi kan ini belum kita buktikan ya. Nah, kalau ingin kita buktikan dengan cara apa? Nanti ada aplikasi lain. Tapi paling tidak dengan cara begini Anda punya kelemang-kelemang judul. Kelemang ya, Kalau kelemang. Pertanyaan penelitiannya apa? Ini sebutkan. Bagaimana pengaruh pendidikan agama Islam di sekolah dan dukungan orang tua terhadap pembentukan akhlak mulia siswa di SMK. Ini kan tinggal ditambah SMK-nya di mana, dan nanti ini bisa jadi 3 variabel. Untuk yang nomor 3 ini bisa 3 variabel. Oke, nomor 4 sekarang. Peran guru SMK, peran guru PAI dalam membangun karakter tanggung jawab sosial siswa SMK. Gap penelitiannya apa? Banyak penelitian tentang peran guru agama secara umum, tapi spesifikasinya pada pembangunan karakter tanggung jawab sosial masih kurang. Ini kan menjadi menarik ya, kan pendidikan karakter tuh banyak, ada 18. Anda tinggal pilih aja salah 1, salah 2, salah 3, itu menjadi judul riset Anda. Kan bisa. Contoh kalau ini tanggung jawab sosial, ini bisa nih. Nanti kita akan coba olah ya, kira-kira kalau jadi judul ini kayak gimana. Nih yang kelima, pengaruh ekstrakurikuler keagamaan terhadap pengembangan karakter religius siswa SMK. Nih. Penelitian ekstrakurikuler keagamaan sering fokus pada sekolah umum, namun kurang pada SMK. Nah, benar atau enggak? Coba cek deh. Gitu. Atau yang keenam, ketujuh, kedelapan, loba lah dibacakan mah. Makanya saya kudu bacakan semua. Ya. Bisa kali Anda bikin yang beginian, nulis doang kan gitu, apa susahnya sih? Ya. Kita mencoba untuk memudahkan. Emang Bu Dewi ngajar di SMK apa gimana? Iya, Bapak, saya fokus di SMK. SMK mana ngajarnya? Kalau mengajar sih di SMK 1 Sagaranten, tapi saya kan mau mencoba penelitian di sekolah luar, di SMK 1 Kabupaten Sukabumi yang di Selabintana itu. Oke, good. Apalagi kalau ada teman atau apa gimana kan bisa untuk jadi bahan riset. Ada. Caranya kayak gitu ya? Tapi itu mungkin, iya. Gimana? Ulangi. Jadi berarti harus dilihat dari yang barusan ya, gapnya ya dicari ya Pak ya, Ya, supaya bisa jadi 3 variabel itu. betul. Jadi
Gap itu apa? Kesenjangan yang nanti Anda akan tutupi kesenjangan itu karena banyak orang yang belum membahas itu. Jadi jangan banyak membahas judul ataupun penelitian yang sudah banyak dikerjakan orang, itu maksudnya. Kalau saya boleh request ke Anda, kalau Anda pengen cepat penelitian kuantitatif. Nanti kalau kuantitatif gampang, saya bilang bukan nggak gampang-gampang. Karena Anda tinggal bikin instrumennya, Anda tinggal ke lapangan, Anda cari, kemudian Anda susun, Anda sidang, Anda selesai, magister, selesai. Kalau saya sarannya kuantitatif. Dan kalau kuantitatif, itu karena ke lapangan, ketika Anda membuat sebuah artikel ilmiah, itu akan lebih mudah lagi untuk membuatnya. Karena datanya sudah lengkap. Itu. Ini kalau saya boleh mengusulkan pada Anda semua, mahasiswa kelas B ini, penelitian Anda mending kuantitatif deh. Nanti bisa biar saya arahkan, supaya nanti Anda bisa belajar bagaimana cara menggunakan SPSS, bagaimana cara menginput data, bagaimana cara menyusun instrumen, bagaimana cara memahami tentang bacaan di hasil riset itu harus seperti apa, menganalisisnya, dan lain-lain. Dan enak, Anda tinggal input saja hasil angketnya, Anda masukkan ke SPS, Anda nggak usah ngitung, otomatis ada. Anda tinggal analisis. Tapi kalau kualitatif, saya jamin Anda harus banyak berwacana, harus banyak kata-kata, mempersiapkan banyak redaksi, dan seterusnya. Itu. Ya. Jadi saran saya, kalau pengen cepat, ini kalau pengen cepat ya, kecuali kalau pengen jadi donatur tetap STA Kiai Haji Ahmad Sanusi nih, Inhas, ya boleh dah. Lama aja di sini, kita juga seneng kok ketemu terus. Ya. Iya deh. Begitu. Ya. Oke. Bu Dewi, sudah ada gambaran Oke. kelemahan-kelemahannya sudah ketemu? Sudah ketemu, tapi awalnya itu teh yang judul saya nomor 3 itu kirain tuh masuknya ke mix method, Pak. Kirain. Jadi saya tuh kemarin tuh susunannya yang pertama itu dimaksudkan untuk judul kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga mix method gitu, Pak. Kalau Apakah ini itu bukan mix ketiga method, Bu. apa tuh? Mix method itu Gimana ya sebenarnya gambarannya? mix method itu ada. Kalau untuk tesis menggunakan mix method itu bagus. Berarti Anda melakukan hal baru yang belum pernah dilakukan. Tetapi kalau ujung-ujung mau mix method itu juga menurut saya kurang bagus. Karena apa? Karena kita bukan peneliti yang memang mengkhususkan punya banyak waktu untuk melakukan mix method. Kalau saya mau sedikit komentar, mix method itu nyian tesisnya 2 siki, Bu. Satu tesis kualitatif, satu tesis kuantitatif. Boleh Lebih nggak, ribet Pak, ya, kayak gitu? lebih capek. Ya, nyian hiji ge centang tuh beres, nomor 2. Gitu. Ya. Maksud saya bukan berarti saya nggak boleh Anda mix method. Jadi mix method itu kayak gini, Bu. Anda melakukan riset dulu secara kuantitatif nih. Ya. Ternyata hasil di kuantitatif itu tidak sesuai dengan fakta. Maka di situ kemudian Anda melakukan riset pengembangan dengan melakukan kualitatif. Jadi contoh gini, ini contoh ya, saya berikan ilustrasi dulu nih yang disebut dengan mix method itu kayak gini nih. Bentar. Ini contoh, Bu, contoh. Bahwa anak-anak yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang bagus di SMK itu akan memiliki disiplin yang baik. Itu secara kuantitatifnya begitu hipotesisnya. Artinya gini, semakin siswa aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, maka akan meningkat kedisiplinan siswa. Ternyata di hasil kuantitatifnya, ternyata aktivitas organisasi itu tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan. Kan Anda jadi aneh. Kok bisa ya hasil kuantitatifnya kayak gini? Nah, lalu Anda penasaran. Udahlah, saya mau wawancara aja deh ke siswa-siswanya. Lakukanlah wawancara dengan menggunakan instrumen yang ada, pengembangan. Nanti Anda temukan, oh ternyata ada hal lain yang memang terjadi pada saat mereka berkegiatan ekstrakurikuler, sehingga tingkat kedisiplinannya bukan dipengaruhi oleh kegiatan ekstrakurikuler.
Jadi gini, data kuantitatif itu kan tidak ada wawancaranya, Bu. Data kuantitatif itu penuh Oke. hanya menggunakan angket sebagai alat pengumpul datanya. Gitu. Jadi pengembangannya saja. Seperti ginilah. Contoh, kalau misalkan Ibu nanya saya, Pak, Bapak sering ke masjid, Tara? Saya bilang, oh sok, ring, contohnya. Itu baru ngobrol, Bu. Bagaimana Ibu membuktikan saya itu ke masjid atau tidak? Ibu cicing lima saya, coba tinggali saya ke masjid atau tidak. Kemudian Anda hitung berapa kali saya ke masjid, lamun sholat aina dalam waktu 5 waktu itu ada 5, berarti sabar kali saya ke masjid dah. Lamun saya ke masjid ukur sekali di antara 5, berarti berarti kurang dengan. Nah, kan bisa dibuktikan begitu. Jadi antara omongan dengan kenyataan itu apa bahasanya kalau bahasa perisetnya seperti triangulasi aja. Mencari kebenaran, mencari data yang valid berdasarkan berbagai macam teknik. Itu mixed method, Bu. Jadi mixed method itu saling melengkapi antara hasil temuan kuantitatif dengan kualitatif sehingga ditemukan hasilnya lebih kuat lagi. Kalau saya menyarankan sudahlah kuantitatif aja selesai. Ya. Oke, baik Bapak. Oke. Terima kasih. Saya Lanjut. nanti. Yang ada dulu deh. Zulfahmi Ali Asyafiq itu. Nah, ini mah kosong nih. Ini. Warnanya ya. Oke, Zulfahmi mungkin lagi ke toilet dulu ya. Oke, saya lanjut ke siapa nih? Pak Eko, Pramana Putra, ayo Pak Eko. Pak Eko ada Pak Eko? Ini kayaknya Pak Eko lagi gelap-gelapan. Hadir Pak, hadir Pak. Punten Pak lagi di jalan, nggak gelap-gelapan tuh, ada. Siap. Jika di guha gitu maksudnya. Hadir. Oke. Coba dilihat nih, Pak Eko pas ngasih judulnya sebelum di share screen nih. Nih. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum lembaga kursus dan pelatihan studi kasus di Kota Jakarta. Wah, ini luas deh ini Kota Jakarta mah. Lebih baik difokuskan saja tempatnya di mana, lokasinya apa, nama lembaganya apa kalau mau, ya. Jangan terlalu besar ini, terlalu besar. Kalau mau seperti ini. Peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan etika profesional di lembaga kursus dan pelatihan. Nanti kudu aya penjelasan studi kasus di mana, ya. Oh, siapa? Ada. Tapi kalau saya jangan pakai kata peran deh, si ganyan makalah Coba nanti saya coba olah ya sebentar. Peran instruktur dalam penerapan pendidikan agama Islam di lembaga kursus dan pelatihan studi kualitatif. Nah, ini yang kayak gini-gini tolong diperbaiki judul-judulnya jangan begini nih ya. Contoh saya mau pakai ini nih. Baik Pak. Saya berikan ilustrasi begini. Ada tema riset kualitatif studi kasus seperti ini. Nah, di lembaga kursus dan pelatihan X Kota Sukabumi. Peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan. Biar dia bingung maksudnya apa gitu. Nah, nih. Tuh. Peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan etika profesional, implementasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam pengembangan etika kerja, pengaruh pendidikan terhadap sikap profesionalisme, perspektif peserta kursus tentang peran pendidikan dalam membentuk, strategi penerapan pendidikan Islam dalam meningkatkan etika profesional. Nah, ini.
Ini saya pikir yang nomor 5 bagus nih. Tinggal pertanyaannya, apakah di lokasi penelitian yang Pak Eko akan lakukan memang ada strategi penerapan pendidikan agama Islam? Ini perlu dilakukan kajian. Seperti saya berikan penjelasan begini. Jika saya memilih bagaimana dengan research gap nih. Nah, memilih tema strategi penerapan pendidikan agama Islam dalam meningkatkan etika profesional di LPK LKPX Kota Sukabumi merupakan pilihan tepat. Berikut bla 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 research gap-nya. Nih, Pak Eko tuh. Nanti tinggal dibuktikan saja. Jadi kalau misalkan Anda bertanya, Pak, gimana caranya saya bisa menunjukkan research gap? Gampang. Anda ikuti saja langkah-langkah ini. Cari apakah memang, nih, kata si ChatGPT, bahwa keterbatasan penelitian sebelumnya itu mereka pada fokus pada lembaga formal. Berarti banyak yang belum ngebahas tentang lembaga kursus, itu faktual. Anda bisa buktikan berapa banyak yang meneliti lembaga profesional atau lembaga formal, kan begitu. Kemudian bahwa etika profesional dalam konteks sekolah ini banyak dikaji, tapi di LKP juga sangat terbatas. Jadi intinya banyak keterbatasan yang dilakukan oleh orang pada saat melakukan riset yang ternyata itu bisa kita masuki untuk kita lakukan penelitian. Seperti di sini, kurangnya studi kasus yang spesifik. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam bagaimana strategi penerapan PAI diterapkan dalam lembaga kursus dan pelatihan khususnya di daerah tertentu seperti di Kota Sukabumi. Tuh, ini research gap-nya. Jadi pastikan Anda itu ketika melakukan riset, Anda harus tahu saya melakukan riset itu untuk menutupi lubang yang belum dimasuki oleh siapa gitu. Anda masuk di situ. Konteks lokal yang kurang diketahui spesifik daerah. Penelitian LKP di daerah spesifik seperti Kota Sukabumi jarang dilakukan ya. Tinggal juga di riset. Sudah berapa banyak riset tentang pendidikan agama Islam di LKP di Sukabumi? Aya teu lamun eueuh. Berarti Pak Eko yang pertama melakukan itu. Pengaruh budaya lokal. Siap, laksanakan Pak. Strategi implementasi yang belum dikaji, variasi strategi, keberhasilan dan tantangan. Nah, ini contoh-contohnya tuh dijelasin latar belakangnya kayak gimana tuh. Ini belum dikembangkan ya. Ini bisa jadi 20 paragraf ini kalau mau dijelaskan lebih panjang. Yang penting tahu strukturnya, Gitu. Nih saya mau coba jelaskan ya. Strategi penerapan pendidikan nasional dalam di sini. Saya ingin Anda membantu saya membuat kalimat pointer kalimat yang secara sistematis dapat dijadikan bahan untuk menyusun latar belakang masalah penelitian tentang pointer-pointernya apa? Nih kalau Anda nanti buat apa sih sebutnya? Latar belakang masalah, lihat aja pointer ini tinggal dikembangkan aja. Nih, tuh. Jadi artinya kalau Pak Eko bikin latar belakang, kudu kumaha mimitina. Nah, ini harus dikasih tahu caranya. Tuh. Ini ngulang tuh. Pendahuluan tentang pentingnya pendidikan agama Islam. Jadi paragraf hijina bicara tentang pentingnya pendidikan agama Islam. Paragraf 2, bagaimana kondisi pendidikan di lembaga kursus di paragraf 2. Atau bisa jadi 2 paragraf, wajib 3 paragraf bisa. Nih. Tuh. Di sini dijelaskan. Ini. Tuh. Ini dikembangkan ini.
Tuh, kurangnya penelitian dalam konteks LKP, konteks lokal di Sukabumi, pentingnya penelitian spesifik. Ini sudah jadi rangka menyusun latar belakang penelitian, Pak Eko. Tegena